Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu. Kita kembali lagi pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4, sebetulnya di panduan hanya terdapat dua hal. Yang pertama adalah deskripsi hasil dan yang kedua adalah pembahasan. Di sini sebelum saya menjelaskan terlebih lanjut, kita umpamakan pada sebuah judul, misalnya pada judul penelitian upaya peningkatan hasil belajar matematika melalui pemanfaatan alat peraga bagi siswa kelas 5, misalnya SD Muhammadiyah 18 misalnya, pada semester 1 tahun 2020-2021. Di sini nanti Bapak Ibu kembali lagi seperti yang lalu, pada hasil belajar matematika dikatakan sebagai Y, dan untuk pemanfaatan alat peraga bisa dikatakan sebagai X, di mana nantinya akan dibahas pada hasil penelitian dan juga pembahasannya. Di sini sudah nampak kerangka konseptual yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Misalnya pada bab 4 ini kita lihat pada yang A, yang pertama adalah deskripsi kondisi awal. Jadi bisa Bapak Ibu tuliskan di sini, misalnya jika judul Bapak Ibu mengenai hasil belajar atau dari Y-nya seperti apa, maka bisa ditulis di sini. Jadi deskripsi hasil belajar matematika seperti apa, ataukah judul yang lain misalnya untuk meningkatkan keterampilan membaca. Jadi di sini dituliskan deskripsi keterampilan membaca, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kerangka yang kedua, di sini terdapat deskripsi hasil siklus pertama, di mana siklus pertama ini terdiri dari beberapa tahapan, seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Pada tahapan pertama, tentunya terdapat perencanaan tindakan, kemudian yang kedua adalah terdapat pelaksanaan tindakan, kemudian yang ketiga adalah hasil pengamatan. Di sini hasil pengamatan tentunya sesuai dengan judul. Jika di sini hasil belajar matematika, maka disesuaikan dengan itu. Kemudian di refleksi juga seperti itu. Refleksi mengenai bagaimana hasil belajar matematika yang sudah ditempuh oleh siswa. Kemudian ketika di siklus pertama belum berhasil, kita lanjutkan pada langkah siklus kedua, di mana kita buat kerangka terlebih dahulu. Di sini terdapat deskripsi juga seperti pada siklus pertama, yaitu deskripsi hasil siklus kedua, di mana tahapannya juga sama, terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan tindakan, yang kedua adalah pelaksanaan tindakan, yang ketiga adalah hasil pengamatan, yaitu tentang hasil belajar matematika misalnya. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Refleksi tentunya tentang hasil belajar matematika. Kemudian dilanjutkan kerangka berikutnya, yaitu kita lanjut pada pembahasan. Nanti akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Kemudian kita lanjutkan juga pada hasil tindakannya seperti apa setelah kita melakukan pembahasan tersebut. Mari kita bahas yang pertama, bagaimana cara menulis deskripsi kondisi awal siswa. Misalnya tentunya sesuai dengan judul, misalnya pada hasil belajar matematika, kita deskripsikan semua hasil pengamatan dari kondisi awal. Misalnya kita sajikan di sini
dalam bentuk tabel maupun daftar. Kemudian juga kita sajikan juga dalam bentuk grafik atau diagram hasil, misalnya pada nilai ulangan atau nilai UTS. Jadi sesuai dengan judul kita, ketika kita melakukan pada setelah UTS, otomatis nilai kondisi awal tentunya yang kita gunakan adalah nilai UTS. Tetapi ketika kita sebelum UTS, maka nilai awal yang kita gunakan sebagai pedoman adalah nilai ulangan harian. Di sini terdapat beberapa contoh, misalnya kita sajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Ini hanya contoh Bapak Ibu dalam bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian dalam bentuk tabelnya juga seperti ini. Jadi kita cari nilai terendah dan juga tertinggi, kemudian rata-rata dan rentang nilainya berapa. Kemudian yang kedua, yaitu deskripsi hasil siklus 1, di mana pada tahap pertama hendaknya dideskripsikan mengenai perencanaan siklus pertama, yaitu meliputi yang sesuai dengan RPP, adanya apersepsi, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Kemudian tahap yang kedua, hendaknya dideskripsikan pelaksanaan tindakan pada siklus pertama, apa tindakan yang harus dilakukan, kemudian siapa yang melakukan tindakan, kemudian dengan menggunakan apa tindakan agar berlangsung, dan sebagainya. Bila memungkinkan dapat dimuat foto kegiatan tersebut saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Kemudian pada tahap ketiga adalah hendaknya ditulis deskripsi hasil pengamatan, dan yang keempat adalah deskripsi hasil refleksi. Yang ketiga yaitu deskripsi hasil siklus kedua, di mana kita lakukan kembali tahapan yang ada pada siklus 1, di mana pada siklus kedua ini juga diterapkan pada tahapan pertama, yaitu perencanaan pada siklus kedua meliputi apersepsi, kegiatan inti, dan juga penutupnya seperti apa. Kemudian yang kedua dilakukan deskripsi pelaksanaan tindakan pada siklus 2, juga sama, apa tindakan yang harus dilakukan, siapa yang melakukan tindakan, menggunakan apa, tindakan agar berlangsung, kemudian bila memungkinkan dimuat foto. Kemudian yang ketiga dideskripsikan juga hasil pengamatan, dan yang terakhir dideskripsikan hasil refleksi. Kemudian kita pada tahap 4, yaitu pembahasan, di mana pembahasan ini bisa Bapak Ibu tuliskan mengenai pelaksanaan tindakan kondisi awal, siklus 1, kemudian siklus kedua, ataupun jika tidak bisa sesuai target, misalnya bisa dilanjutkan pada siklus ketiga. Kemudian yang kedua bisa dibahas mengenai hasil observasi atau pengamatan sesuai dengan kondisi awal, siklus pertama, dan juga siklus berikutnya. Dan yang terakhir adalah kita bahas mengenai hasil refleksi pada kondisi awal, siklus pertama, dan juga siklus selanjutnya. Pada hasil tindakan di sini akan dijelaskan pada bab 4 pada dasarnya merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui kebenaran empiris, yaitu berdasarkan pada hasil hipotesis pada bab 2. Kemudian secara teoritik kebenaran diperoleh dari pengembangan kajian teori
di mana kerangka berpikir ini finalnya pada pengajuan hipotesisnya. Kemudian yang ketiga, secara empirik kebenaran diperoleh dari hasil analisis data yang diperoleh dari bab 3 dan juga bab 4, sehingga hasil penelitian pada bab 4 ini merupakan suatu kebenaran yang empirik. Yang terakhir, pada hasil tindakan ini akan disimpulkan dari hasil refleksi pada pembahasan, di mana sesuai dengan contoh tadi, misalnya yang pertama, melalui pemanfaatan alat peraga, ini di sini adalah X-nya, dapat meningkatkan hasil belajar matematika, yaitu Y-nya, bagi siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 18 misalnya, dan dari kondisi awal hasil belajar matematika didapat rata-rata hasilnya diperoleh 63, kemudian ke kondisi akhir rata-rata 75, dan ini mengalami peningkatan sebesar 12%. Kemudian yang kedua, kita jika judul kita mengenai media seperti yang dicontoh tadi, maka melalui permainan tiru kata, di sini adalah X atau alat peraga tiru kata ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 18. Misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan grafik maupun tabel seperti pada kondisi awal tadi, di mana nanti tampak jelas nantinya hasil dari peningkatan yang terjadi dari siklus pertama hingga siklus kedua. Demikian Bapak Ibu penjelasan bab 4 dari hasil dan pembahasan pada PTK hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.